Halo Sobat Adsen, salam pintar. Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini kita akan membahas soal mengenai kebijakan fiskal. Kalian siap? Baik Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan peran dari kebijakan fiskal, yaitu A. Mengatasi anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN yang defisit. B. Menciptakan stabilitas ekonomi makro. C. Meningkatkan profit produsen. D. Mengatur jumlah pengangguran. Serta yang E. Mengelola pengeluaran pemerintah. Oke. Jadi Sobat Adsen, kebijakan fiskal ini merupakan salah satu jenis kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan atau ketidakstabilan perekonomian. Loh, memangnya perekonomian bisa nggak stabil? Bisa ya. Contohnya apa? Resesi atau inflasi. Ini dua contoh yang seringkali dialami oleh negara-negara di dunia. Nah, resesi itu terjadi karena adanya kelesuan ekonomi. Ya, konsumsinya turun, produksinya turun gitu kan. Nah, sebaliknya kalau inflasi ini ketika konsumsinya berlebihan ya, atau ketika produksinya berlebihan. Jadi melebihi batas normal. Jadi melebihi batas normal ataupun kurang dari batas normal ini adalah suatu bentuk ketidakseimbangan. Jadi perlu diubah ya, perlu diseimbangkan menggunakan kebijakan fiskal gitu. Oke, kita uraikan di sini bersama-sama. Kebijakan fiskal ya merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan perekonomian. Nah, ini ya. Oke, yang mana ketidakseimbangan di sini bisa kita kategorikan menjadi dua kondisi, yakni kondisi resesi dan kondisi inflasi, ya. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai peran dari kebijakan fiskal, ini nggak terlepas dari tujuan dan fungsi khusus dari kebijakan fiskal. Fungsi khususnya ya ini, ya, untuk mengatasi resesi dan inflasi. Oke. Selanjutnya kita akan bahas ya poin dari kebijakan fiskal yakni jenis kebijakan fiskal. Nah, jenis kebijakan fiskal ini juga tergantung dari kondisi yang sedang terjadi. Kalau sedang terjadi resesi, di sini kita tuliskan, kalau sedang terjadi resesi, maka jenis kebijakan fiskalnya adalah ekspansif, ya. Kebijakan fiskal ekspansif. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan bahwa resesi itu terjadi ketika konsumsi masyarakatnya rendah, ya, lalu produksi barang atau jasa dari perusahaan juga turun, sehingga untuk mengatasi resesi perlu dinaikkan konsumsinya. Gimana cara naikin konsumsi? Yang pertama adalah dengan menurunkan pajak, ya. Oke, yang pertama dengan menurunkan pajak. Jadi instrumen dari kebijakan fiskal yang pertama untuk mengatasi resesi adalah ini pajak ya, atau tax diturunkan. Kenapa? Karena kalau pajak itu turun, maka porsi yang seharusnya untuk bayar pajak ya, pendapatan yang seharusnya digunakan untuk bayar pajak bisa dialihkan untuk membeli barang, untuk konsumsi. Jadi nanti konsumsi meningkat, resesi bisa diatasi gitu ya. Lalu yang selanjutnya, selain pajak bisa juga dengan menggunakan belanja pemerintah. Diapain? Ditingkatkan. Jadi belanja pemerintah ditingkatkan. Belanja pemerintah ini tercantum dalam APBN ya.
Bagaimana caranya meningkatkan belanja pemerintah? Misalnya dengan meningkatkan gaji pegawai negeri sipil, itu salah satunya ya, dan pasti tercantum dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara. Itu contoh instrumen untuk mengatasi resesi. Yang kedua adalah ketika inflasi. Kedua ini ketika inflasi. Inflasi ini kebijakan fiskal yang diambil adalah kontraktif. Ya. Jadi kondisi inflasi terjadi ketika perekonomian sedang melebihi batas normal. Jadi konsumsinya berlebihan, produksi barang atau jasa juga berlebihan. Contohnya ketika mau lebaran. Jadi harga biasanya akan meningkat, ya kan? Harga telur, harga daging, dan yang lainnya. Kenapa? Karena ada peningkatan konsumsi. Biasanya yang paling utama kan kalau menjelang lebaran pegawai-pegawai dapat THR nih. Jadi karena ada peningkatan pendapatan, maka nanti akan meningkatkan konsumsi. Sehingga nih terjadi inflasi. Nah, untuk mengatasi inflasi dengan menggunakan kebijakan fiskal juga ada dua cara. Instrumennya sama ya, tapi arahnya berbeda. Yang pertama adalah mengenai pajak. Nah, untuk pajak, untuk mengatasi inflasi maka harus dinaikkan. Jadi menekan konsumsi ya, misalkan pajak penghasilan ya. Awalnya 5% dinaikkan jadi 10%, sehingga nanti porsi pendapatan yang biasanya digunakan untuk konsumsi berpindah, digunakannya malah untuk bayar pajak, jadi konsumsi akan turun. Itu contohnya untuk PPh ya. Nanti kalau untuk PPN, pajak pertambahan nilai, ketika kita beli makanan di restoran, dinaikkan, maka nanti akan mengurungkan niat pembelinya, menurunkan ya, bagi para pembeli untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut. Gitu. Jadi nanti inflasi bisa diatasi. Selanjutnya, yang kedua, selain pajak, bisa dengan menurunkan belanja pemerintah. Biasanya dengan menurunkan subsidi ya. Karena kalau misalkan menurunkan gaji pegawai negeri sipil, ini agak susah ya. Jadi kalau gaji ini gampang dinaikkan tapi susah untuk diturunkan gitu. Sama juga untuk gaji-gaji pegawai swasta atau UMR begitu. Jadi biasanya dengan mencabut atau dengan mengurangi subsidi, atau mungkin dengan mengurangi pengeluaran yang lainnya, seperti pos untuk membangun fasilitas dan yang lainnya, gitu ya. Oke, ini adalah jenis kebijakan fiskal berkaitan dengan instrumennya. Nah, kalau kita perhatikan instrumennya ini berkaitan dengan APBN ya. Nah, ini berkaitan dengan APBN. Pajak sebagai sumber penerimaan negara dan belanja sebagai pengeluarannya gitu. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Berikut ini yang bukan merupakan peran dari kebijakan fiskal. Oke. Yang A, mengatasi anggaran penerimaan dan belanja negara yang defisit. Nah, karena di sini APBN merupakan instrumen dari kebijakan fiskal, tentunya ya, ketika APBN defisit bisa menggunakan kebijakan fiskal. Misalnya, bagaimana sih APBN defisit itu? APBN defisit itu terjadi ketika pengeluarannya lebih besar ya dibandingkan dengan pajak. Nah, jadi untuk menyeimbangkan bisa dengan pertama menurunkan pengeluaran atau dengan meningkatkan pajak. Kalau menurunkan pengeluaran berarti masuk ke dalam nih kebijakan fiskal kontraktif. Kalau ingin menaikkan pajak juga sama, menggunakan kebijakan fiskal kontraktif, gitu ya. Jadi, ini adalah contoh dari peran kebijakan fiskal, yakni untuk mengatasi APBN yang defisit. Oke, yang B, menciptakan stabilitas ekonomi makro. Nah, resesi dan inflasi ini merupakan permasalahan ekonomi makro. Kenapa? Karena mencakup seluruh sektor perekonomian di satu negara. Itu kan merupakan definisi dari inflasi atau definisi dari ekonomi makro ya. Jadi jelas bahwa kebijakan fiskal ditujukan untuk menciptakan stabilitas atau mengatasi ketidakseimbangan alias ketidakstabilan. Jadi yang B benar ya, merupakan peran dari kebijakan fiskal. Yang C, meningkatkan profit produsen. Nah, yang ini kurang tepat ya, karena yang namanya kebijakan fiskal itu sebenarnya fokusnya adalah ke unit makro, bukan unit mikro. Sedangkan profit produsen itu merupakan unit mikro ya. Jadi yang C ini kurang tepat dan bukan merupakan
peran dari kebijakan fiskal. Yang D, mengatur jumlah pengangguran. Nah, ini penting. Kenapa? Karena pengangguran sangat berkaitan dengan resesi dan inflasi. Ketika resesi, perekonomian sedang lesu, ya. Produksi barang dan jasa turun, sehingga akan mendorong produsen untuk memangkas staf atau karyawannya, sehingga timbullah pengangguran. Jadi dampak negatif dari resesi adalah pengangguran, ya. Pengangguran meningkat. Nah, ini kan suatu bentuk yang tidak seimbang, ini masalah. Jadi, supaya pengangguran bisa diturunkan menggunakan kebijakan fiskal ekspansif. Begitu juga tentang inflasi, ya. Kalau inflasi ini sebenarnya memiliki dampak positif, yakni pengangguran bisa turun. Pengangguran bisa turun karena inflasi kan memproduksi barang atau jasa itu lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan kondisi normal gitu. Hanya saja kondisi inflasi ini sangat merugikan bagi penduduk atau masyarakat yang berpendapatan tetap. Jadi harganya meningkat tapi pendapatan nggak berubah, itu akan menurunkan daya beli. Jadi tetap saja harus diatasi, ya, harus di-manage supaya stabil. Nah, jadi untuk yang D benar, ya, mengatur jumlah pengangguran merupakan salah satu peran dari kebijakan fiskal. Yang E, mengelola pengeluaran pemerintah. Jelas, ya, karena pengeluaran atau belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal di samping pajak. Jadi mau naikin atau diturunin, ini merupakan bidang dari kebijakan fiskal. Sehingga jawaban yang paling tepat berkaitan dengan yang bukan merupakan peran dari kebijakan fiskal adalah yang C. Baik, Sobat Adsen, kita akan membahas soal selanjutnya. Dalam kebijakan fiskal dikenal istilah multiplier effect. Berikut ini yang menggambarkan multiplier effect adalah A. Jumlah pajak yang diturunkan harus sesuai dengan gap resesi pendapatan nasional. B. Jumlah belanja pemerintah yang diturunkan harus sesuai dengan gap inflasi pendapatan nasional. C. Jumlah pajak yang diturunkan kurang dari gap resesi pendapatan nasional. D. Jumlah belanja pemerintah yang diturunkan lebih dari gap inflasi pendapatan nasional. Serta yang E, jawaban A dan B benar. Nah, oke, jadi ini kita diminta untuk mengartikan, ya, mengilustrasikan apa itu multiplier effect. Nah, multiplier effect ini merupakan efek pengganda dari adanya perubahan entah itu pajak atau belanja pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan perekonomian, ya. Oke, jadi kalau multiplier effect bisa kita artikan multiplier effect ini efek pengganda, ya. Efek pengganda yang ditimbulkan dari perubahan belanja pemerintah atau pajak guna mengatasi ketidakseimbangan perekonomian. Oke, nah jadi Sobat Adsen, misalkan ketika sedang terjadi resesi, ya, berarti kan kita perlu menurunkan pajak atau meningkatkan belanja pemerintah. Kan dua itu, ya, opsinya, instrumen yang digunakan. Nah, besarannya itu nanti akan mengganda. Nah, jadi misalnya, ya, oke, kita berikan ilustrasi di sini. Ketika pendapatan aktual, Y aktual, itu 12.000. Katakanlah 12.000 triliun, begini. Lalu Y full employment, katakanlah 12.500. Nah, kalau kita perbandingkan, berarti kan Y aktualnya kurang dari Y full employment, kan? Nah,
Kondisi ini disebut sebagai resesi. Nah, ini disebutnya sebagai resesi. Resesi kan nggak seimbang, jadi kita perlu menyamadengankan begini. Biar sama dengan yang bisa diotak-atik cuma Y aktualnya. Y full employment tuh nggak bisa diotak-atik, sudah menjadi suatu ketetapan bagi suatu negara. Bisa berubah, tapi bukan jangka pendek ya, alias jangka panjang. Begitu. Jadi kita hanya bisa mengotak-atik atau merubah Y aktual. Nah, dari Y aktual kurang dari Y full employment, biar sama dengan, berarti kan harus dinaikkan. Nah, pendapatan aktual biar naik, bisa menggunakan multiplier effect. Ya, bisa menggunakan belanja pemerintah maupun pajak. Jadi, supaya naik, belanja pemerintahnya dinaikkan, atau pajaknya diturunkan. Nah, ini kan sesuai dengan instrumen kebijakan fiskal untuk mengatasi resesi. Nah, begini. Selanjutnya, kita tahu, oh ternyata gap-nya, apa sih gap? Gap itu kesenjangan ya. Jadi, aktualnya ini 12.000, Y full employment-nya 12,5. Berarti ada kesenjangan atau ada selisih berapa? 500, ya kan? Oh, berarti Y aktual harus naik 500, kan begitu? Nah, untuk menaikkan Y aktual sebesar 500, maka besaran belanja pemerintah itu jangan dinaikkan 500. Pajak juga jangan diturunkan 500. Kenapa? Karena ada yang namanya multiplier effect. Jadi nanti berapapun yang kita tambahkan untuk belanja pemerintah atau yang kita turunkan untuk pajak, nanti dia akan mengganda. Ya, mengganda sampai 500. Berarti kesimpulan yang kita bisa dapatkan adalah karena ada multiplier effect untuk mengatasi ketidakseimbangan perekonomian, maka jumlah belanja pemerintah yang harus dinaikkan itu harus kurang dari 500 karena dia mengganda. Nanti lama-kelamaan akan sama dengan 500 gitu loh ya. Begitu juga pajak. Pajak kalau mau diturunkan itu juga harus kurang dari 500. Kenapa? Karena lama-lama dia akan mengganda. Nah, kalau mengganda nanti perlahan-lahan akan sampai sama dengan 500 itu sendiri. Begitu. Bagaimana kalau misalnya pemerintah melupakan multiplier effect dan dia justru menambah sebesar 500 untuk belanja pemerintah? Yang terjadi nanti over, kelebihan. Kelebihan bukannya nanti seimbang, malah jadinya apa? Jadinya inflasi. Y aktual malah lebih besar dari Y full employment. Kebablasan lah istilahnya. Ya. Nah, dia kebablasan. Harusnya kan sama dengan. Nah, kalau sama dengan, ini ditambahkannya. Belanja pemerintah harusnya kurang dari 500. Pajak juga harusnya turun kurang dari 500. Nah, kalau misalkan pemerintah melupakan adanya multiplier effect dan mereka nambahin 500, yang terjadi malah Y aktualnya naiknya terlalu jauh. Yang terjadi bukannya sama dengan alias seimbang, malah dia inflasi karena Y aktual lebih besar dari Y full employment. Begitu ya, itu untuk resesi. Bagaimana kalau untuk inflasi? Sama saja. Contohnya, Y aktual suatu negara 13.000 triliun. Y full employment, full aja ya, Y full employment sama saja, 12,5. Nah, kalau kita bandingkan, berarti kan Y aktualnya lebih besar dari Y full employment. Ya kan? Karena Y aktualnya 13.000, full employment-nya 12,5. Nah, begini toh. Oke, karena ini sudah kita tentukan, oh sedang terjadi inflasi. Bagaimana kebijakan fiskal yang bisa diambil? Oh, ada dua, seperti teori ya, yakni pajaknya, tax di sini, tax atau pajak. Pajaknya dinaikkan atau belanja pemerintah diturunkan. Sebesar berapa? Oh, pajaknya dinaikkan kurang dari 500. Ini lihat loh ya, selisihnya kan 500. Berarti pajaknya dinaikkan berapa? Kurang dari 500. Loh, kenapa nggak 500 saja? Nanti dia mengganda dengan sendirinya. Jadi nggak perlu sama dengan 500 gitu ya, tapi kurang dari 500. Nanti lama-lama akan sama dengan 500 kok karena mengganda gitu ya. Begitu juga belanja pemerintah harus diturunkan. Berapa? Ya kurang dari 500 diturunkannya.
ya, karena kalau lebih dari 500 nanti dia akan mengalami resesi, padahal kita pengennya seimbang ya, biar gak kebablasan, jadi kurang dari 500. Inilah konsep dari multiplier effect ya. Jadi jumlah entah itu belanja pemerintah atau pajak yang diubah itu harus kurang dari kesenjangan atau kurang dari gap-nya gitu, entah itu untuk resesi atau inflasi. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Kita akan analisis ya, dari A sampai E kira-kira mana yang paling sesuai dengan konsep yang barusan kita pelajari untuk multiplier effect. Yang A, jumlah pajak yang diturunkan harus sesuai dengan gap resesi pendapatan nasional. Ini salah ya, karena harusnya tidak harus sesuai, malah kurang dari. Kalau sesuai kan sama dengan. Nah, ini salah ya, harus kurang dari, karena dia bisa mengganda. Yang B, jumlah belanja pemerintah yang diturunkan harus sesuai dengan gap inflasi. Ini juga salah ya, bukan harus sesuai, tapi kurang dari. Yang C, jumlah pajak yang diturunkan kurang dari gap resesi pendapatan nasional. Benar ya. Oke, jadi pas resesi ini belanja pemerintah diturunkan. Berapa? Kurang dari 500 gitu. Karena ada efek pengganda tadi. Yang D, jumlah belanja pemerintah yang diturunkan lebih dari. Ini langsung salah ya. Orang sama dengan aja salah ya. Apalagi kalau dia lebih dari gitu. Lalu yang E, A dan B benar. Padahal A dan B ini salah. Oke, sehingga kita bisa dengan mudah menyimpulkan opsi yang paling sesuai dengan konsep multiplier effect itu adalah opsi yang C. Sobat Adsan, demikian pembahasan soal mengenai kebijakan fiskal. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar!